Selama ini narasi yang dibangun mungkin masyarakat yang tidak paham atau paham tapi pura-pura tidak paham, yang penting bikin rame, yaitu laut bersertifikat, itu terpatahkan oleh ucapan Pak Menteri kemarin. Maksudnya HGB ya biasa HGB, tapi ada nggak HGB untuk laut? Hak guna laut di mana tuh ada hak guna laut? Di dunia ini nggak ada kok laut itu. Belum lagi laut sudah ada 263 sertifikat, artinya tuh sudah dikapling kan? Gimana ngaplingnya laut? Sehingga lalu kesimpulannya, ini pasti upaya kejahatan merampok kekayaan alam negara dengan cara curang. Saya juga bukan orang nelayan, tidak bisa pakai ilmu kiro-kiro. Itu sudah wewenangnya KKP. Kalau urusan tanah, urusannya Kementerian ATR BPN. Makanya tidak ada yang namanya Badan Perlautan Nasional. Sudah jelas nggak ada di dalam hukum tuh hak guna laut. Kok masih dibela bahwa ini untuk kepentingan negara di masa depan? Kalau untuk kepentingan negara, buang tuh. Buat undang-undangnya dulu bahwa laut boleh gitu dibicarakan dengan rakyat. Saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Ini kok masih ada orang-orang tengil gitu. Saya suka orang-orang tengil membela. Oh, ini benar untuk membangun, enggak benar. Secara hukum enggak benar. Gimana orang swadaya 16 desa bisa rukun seperti itu? Itu enggak masuk akal. Sesudah itu ditemukan enggak masuk akal. Yang mengagetkan kemudian ternyata ada sertifikat. Sertifikat HGB sebanyak 263 HGB. Bayangin, 263 HGB yang sekian untuk perusahaan ini, yang sekian untuk perusahaan ini, dan tambah lagi 17 yang perorangan. Dan saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Orang-orang tengil membela. Oh, ini benar untuk membangun, enggak benar. Secara hukum enggak benar. Saya berharap teman-teman Walhi silakan mengkaji tentang pagar laut lingkungan. Tapi kalau urusan bab tanah, jangan menjadi hakim seperti yang tidak ada dalam negara. Karena dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau untuk membela negara, saat dilemahkan, wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Oleh Anda. Justru ini Bentar. nasionalis. Bentar, gini loh. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Jadi begini, kalau dikatakan seperti teman Walhi katanya itu tidak berupa kotak-kotak, itu memang empang itu. Itu memang tambah. Ini keterangan sana ya, jangan dibantah dulu. Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus, kan begitu? Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang Samen mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang. Nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan, silakan. Terima kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi, gitu loh Pak. Loh lah iya. Kita sudah buat pengaduan. Nah iya, silakan gitu loh. Silakan, saya katakan makanya bahwa silakan. Nasrullah ini kan anak saya, ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Terus sampai munculnya ini saya baru tahu ini, Pak. Kalau saya tahu di awal saya ceritain, saya tahu-taunya identitas anak saya terjadi seperti gini. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Ya itu, Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Saya nggak terima ini, nggak terima. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak. anak saya. Terus langsung Diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya, tahu-tahu jadi begini. Itu khusus di Desa Kohod ya. Di Desa Kohod itu terbagi ada berapa pecahan sertifikat. Nah, si kepala desa ini mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP,
Nah, kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu ya, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam untuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal, sehingga asal usulnya itu meninggal gitu. Asal usulnya ini dari nenek moyangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu fakta. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, itu baru fakta. Kalau mau lihat nggak bisa, Pak. Saya tanya, fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, yaitu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta itu? Gimana? Loh, kok tanya fakta lagi sama ini? Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah kalau iya. itu gelas, itulah fakta yang gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu ngomong fakta-fakta? Kalau melihat dengar dulu. Lalu ini tidak disebut fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah Loh, lah iya silakan ditunggu hasilnya. Nggak bisa sampai berbicara dilihat, kan itu kita namanya hukum laporkan. rimba sampean. Ini udah malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Ada KKP, ada Menteri Perhubungan, ada Bakamla, ada TNI, ada polisi. Ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusin. Saya anggap ini harus dibawa ke pengadilan, agar tahulah gitu ya, bahwa negara ini berdaulat, punya kedaulatan hukum, punya martabat. Kalau gitu kan tidak bermartabat. Setingkat negara dimain-mainkan oleh preman yang membayar orang, kan gitu. Asumsinya kan begitu. Nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa uang, kan gitu. Dan yang menyediakan uang itu pasti preman, pasti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Nah, tadi kita lihat bersama ya, debat yang panas dan perkembangannya semakin kesini semakin menarik ya soal pagar laut tersebut. Karena apa? Masyarakat terus-terusan mendesak agar kasus ini terselesaikan. Nah, di sini Pak Mahfud MD juga lantang bersuara ya, menanggapi para buzzer dari PIK atau buzzernya Aguan. Salah satunya adalah Gus Rofi. Di sini Pak Mahfud MD menyebut gerombolan-gerombolan tersebut dengan sebutan bandit yang sudah ketahuan bersalah ya, masih saja dibela. Parahnya Gus Rofi ini berdalih membela rakyat ya. Yang perlu kita tanyakan, rakyat yang mana ya Gus? Oke, bagaimana pendapat kalian soal Gus Rofi ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbarunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.